Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bonar Channel. Saya Komedi Jenggo. Saya Semprul 82 Channel. Ya, dan saya Atuk Labu Channel. Jangan lupa buat semua penonton dan pendukung dari Atuk Labu Channel dan Bonar Channel, Semprul Channel, Komedi Jenggo, dukung juga Abah Sapwan Channel dengan cara subscribe, like, and share serta komen yang positif di bawah video. Oke, dan kami ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi hari ini dengan Abah Sapwan. Abah Sapwan ada membahas beberapa artikel. Jadi kemarin Abah Sapwan silaturahmi ke tempat Atuk Labu. Semakin banyak kita berjalan, semakin banyak kita mengetahui. Itulah pesan-pesan Atuk Labu. Begitu Abah Sapwan berada di tempat Atuk Labu, ternyata Atuk Labu orangnya masih muda, tapi pola pikirnya luar biasa. Beliau banyak bercerita tentang sesuatu untuk orang-orang yang seusia saya ke atas. Ya. Beliau mengingatkan bahwasannya katanya ada studi di Amerika Serikat, ya, banyak kejadian-kejadian yang menimpa orang-orang tua. Hasil survei di Amerika, kata Atuk Labu ini, 51% orang tua meninggal karena jatuh dari tangga. Ini luar biasa. Orang tua jatuh karena tangga. Ini nggak main-main kita ini. Kemudian setiap tahunnya ada lebih kurang sekitar 20.000 orang meninggal akibat jatuh dari tangga. Ini pesan Atuk Labu kepada saya. Memangnya ada apa dengan tangga? Ya, tanpa kita ketahui, ya, tanpa kita merasa, ternyata tangga itu berbahaya bagi orang tua. Tangga yang seperti mana? Kalau udah orang tua naik tangga ke atas, itu wajar kita bilang berbahaya. Ini tidak. Jadi kadang-kadang ada orang buat rumah, dia menginginkan rumahnya ya agak modis lah. Rumahnya itu agak berseni dikit. Rantai yang sudah rata, dia tekuk dikit. Jadi ada space, mungkin 1 jengkal, mungkin 4 jari, ya. Mungkin 10 cm, supaya apa? Rumahnya berseni, dari lurus turun ke bawah. Tapi tanpa disadarinya, inilah yang dapat membahayakannya pada saat di hari tua. Kenapa? Tingkat kestabilan orang tua dalam berjalan tidak seperti anak muda. Jangankan tangga, mungkin ada peti yang menghalangi jalannya, dilompatinya. Tapi kalau orang tua, jalan itu rata tiba-tiba turun, ya daya stabilnya orang tua sudah berkurang, dia grogi. Bahkan kadang banyak orang-orang tua yang tak berani lagi naik sepeda. Banyak mungkin orang-orang tua yang tak berani lagi naik sepeda motor. Banyak orang-orang tua kalau jalannya sudah terjal, jalannya curam, dia berpikir 2 kali untuk jalan melalui jalan itu. Jadi ini perlu diingatkan bahwasannya jalan yang rata tiba-tiba menurun, jalan yang rata tiba-tiba menaik, ini membahayakan bagi orang tua. Itulah salah satu tips yang dikasihkan Atuk Labu kepada saya. Hebat Atuk Labu ini. Kemudian yang kedua, beliau mengingatkan kepada saya, hati-hati orang yang sudah usianya 50 tahun ke atas, 60, bahkan mungkin 70 tahun. Hati-hatinya di mana? Tidak melakukan hal-hal diantaranya membalikkan badan secara tiba-tiba, menoleh ke belakang secara tiba-tiba. Kenapa? Biasanya orang-orang yang lanjut usia, tingkat kelenturan daripada ototnya sudah tidak stabil lagi. Dan ini bisa membahayakan. Begitu dia melirik ke belakang, nanti ada otot yang tertarik. Yang sembuhnya juga agak lama. Nanti dia tidur ke kiri salah, tidur ke kanan salah, menoleh ke belakang salah, menoleh ke kiri salah. Ini hati-hati bagi orang tua yang sudah 50 tahun umurnya ke atas. Kemudian yang berikutnya ada lagi yang membungkukkan badan, ya, secara tiba-tiba dia bungkuk badan. Singkat cerita, memperbaiki tali sepatu. Jadi kalau sudah orang tua, jangan lagi pakai sepatu yang pakai tali, udah nggak bisa lagi. Kenapa? Rawan, ya, membungkuk dan lain sebagainya. Ini rawan bagi orang tua, tidak dilakukan. Kemudian orang tua perlu diingatkan juga tidak melakukan hal ini, memakai celana sambil berdiri.
Ini berbahaya ini. Pada saat dia berdiri satu kaki, dia labil. Jadi sebaiknya orang tua kalau ingin pakai celana, duduklah di sudut tempat tidur, duduklah di sebuah kursi. Jangan anggap Anda masih muda lagi. Ini berbahaya. Ya. Kemudian yang berikutnya, ada mungkin orang tua yang merasa dia hebat, dulu dia jago olahraga dan lain sebagainya, melakukan sit up. Orang tua tidak dianjurkan untuk melakukan sit up. Ini umur yang sudah 50 tahun ke atas ya, saya bicara 60-70 tahun. Ini dia tidak dianjurkan. Kemudian ada lagi olahraga yang putar-putar pinggang itu. Ini orang tua tidak dianjurkan. Kenapa ya? Tingkat kelenturan otot tadi yang saya katakan, ini kurang baik. Hati-hati untuk orang tua. Tidak usah yang aneh-aneh. Ya, mungkin ada orang tua mengatakan, oh aku bisa ini, bisa itu. Salah satunya berjalan mundur. Ada orang tua coba jalan mundur. Ini tidak dianjurkan bagi orang tua. Karena dapat membahayakan dirinya. Apalagi, ada lagi. Orang tua dilarang mengangkat barang-barang yang berat. Tidak usahlah membungkuk mengambil barang yang berat. Kalau harus membungkuk, hindarin. Usahakan jongkok. Jongkok itu lebih memastikan, lebih menjamin daripada kesehatan keselamatan orang tua itu sendiri, daripada dia membungkuk, karena otot-otot punggungnya akan berbahaya bagi dirinya. Ingat ini pesan-pesan ini, ya itulah oleh-oleh dari Atuk Labu yang saya jumpai di Brandan kemarin. Dia bercerita tentang ini. Hati-hati bagi orang tua yang sudah lanjut usia. Kemudian perlu diingatkan lagi nih, orang tua hati-hati pada saat bangun tidur, ya. Tidak berdiri secara mendadak. Jadi kalau dari tempat tidur, bangkit dulu, duduk, kemudian konsentrasi. Nah, setelah stabil, baru berdiri dan berjalan. Kalau muda dulu, begitu di tempat tidur, mau bangun loncat saja nggak apa-apa. Sekarang nggak bisa lagi. Kemudian yang berikutnya, orang tua hati-hati pada saat mungkin pup di kamar mandi, ya. Kalau melakukan mengenden, ya ngenden, mungkin mau buang air segala macam, tidak terlalu keras. Ini membahayakan. Kenapa? Konstruksi tubuh yang di dalam itu sudah mulai rapuh. Jika Anda maksakan ngenden terlalu keras, mungkin hal-hal lain bisa copot dan lain sebagainya. Inilah kira-kira pesan-pesan yang disampaikan itu. Jadi saya kira ini logika. Kemudian ada 4 hal yang perlu kita ketahui dalam hidup ini. Ini adalah pengetahuan yang sangat sederhana. Di antaranya, 1, tersendak makanan, ini masalah. Kemudian tanpa kita sadarin, tidur, salah bantal. Yang berikutnya apa lagi? Tiba-tiba kram kaki. Apalagi? Kaki kesemutan. Jadi apa yang harus kita lakukan seandainya kita tersendak makanan? Caranya simpel aja, angkat tangan. Angkat tangan ke atas, maka insya Allah selesailah. Tersendak itu akan terhindarkan. Mengangkat tangan ke atas kepala, maka makanan yang tersangkut tadi akan berjalan, ya, sebagaimana mestinya. Pada saat kita mengangkat tangan, ya, ke atas kepala, di atas kepala kita angkat tangan, maka makanan yang tersendat tadi akan berjalan dengan sendirinya dan dia akan turun melalui tenggorokan. Kemudian yang kedua, yang tadi, salah bantal. Kadang-kala ketika bangun tidur, kita menemukan diri kita salah bantal. Leher kita merasa sakit, kemudian merasa nyeri. Kemudian apa yang harus kita lakukan pada saat leher kita sakit? Ya, ada beberapa hal yang harus kita lakukan apabila kita salah bantal. Jadi kalau kita salah bantal, kita duduk, tarik jempol kaki kita putar-putar, kita kusuk dia searah jarum jam atau berlawanan dengan jarum jam. Mungkin salah bantal, urat tadi yang di leher bisa terselesaikan. Kemudian yang berikutnya adalah tiba-tiba kram kaki. Kalau saya kram kaki biasanya yang pertama angkat tangan kiri setinggi-tingginya. Apabila naik betis, langsung berdiri, tidak duduk lagi, tidak di tempat tidur, langsung berdiri, maka kram kaki itu akan hilang dengan sendiri. Kemudian apabila kaki kesemutan, ya, yang pertama hayunkan tangan setinggi-tingginya. Kita hayunkan tangan kita setinggi-tingginya, sekuat tenaga. Ketika kaki kanan kita yang kesemutan, ayunkan telapak kiri. Dia berlawanan, ya. Kalau kaki kanan, tangan kiri yang diangkat. Kalau kaki kiri, tangan kanan yang diangkat.
Lakukanlah ini terus dan coba. Insya Allah kita berhasil, kita terhindar dari kram kaki atau kesemutan. Pada saat kaki kesemutan, biasa ya orang-orang tua kadang mungkin kadar gulanya tinggi dan lain sebagainya, dia sering kesemutan kakinya. Kaki mana yang kesemutan? Kaki kanan, angkat tangan kiri ke atas sekuat-kuatnya beberapa kali. Kalau kaki kiri yang kesemutan, angkat tangan kanan angkat ke atas beberapa kali. Inilah mungkin ya tips-tips info yang saya bisa berbagi oleh-oleh dari Pangkalan Berandan Tok Labu. Terima kasih Tok Labu, saya sudah menyampaikan pesan-pesan Tok Labu di channel YouTube Abah Safwan ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua, dan kalau ini memang bermanfaat, tolong bagikan kepada yang lain. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.